Halo guys, kembali lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Pada saat awal rilis Realme 10 Pro Plus itu banyak menuai pro kontra. Salah satunya itu dibandingkan dengan adiknya, yakni Realme GT Neo 3. Banyak banget yang komen, mending Realme GT Neo 3, mending Realme GT Neo 3. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi keinginan kalian. Kita akan bandingkan antara Realme 10 Pro Plus dan juga Realme GT Neo 3. Nah, seperti apa hasil kameranya? Yuk langsung aja kita simak bareng-bareng. Soal desain ini subjektif banget ya. Kalau kalian beda sama saya, nggak masalah banget. Kalau menurut saya desain Realme 10 Pro Plus ini terlihat lebih minimalis tanpa frame kamera yang menyelimuti. Namun saya sendiri lebih suka desain dari Realme GT Neo 3 yang terlihat lebih tertata rapi dalam satu frame kamera. Selain desain, soal lain seperti chipset, kedua smartphone ini juga beda banget. Realme 10 Pro Plus pakai Dimensity 920 yang ada di kelas menengah. Sementara Realme GT Neo 3 pakai Dimensity 8100 yang ada di kelas sub flagship atau kelas lebih premium lah. Meski secara chipset bedanya cukup jauh, harga dari keduanya tidak berbeda yang jauh banget. Realme 10 Pro Plus dengan varian 12/256 dibanderol 6,999 juta. Sedangkan Realme GT Neo 3 dengan varian yang sama dibanderol 7,999 juta. Selisihnya lumayan sih emang. Tapi 1 juta rasanya masih nggak jauh ya untuk keduanya. Karena kalau kita lihat di marketplace, harganya itu bisa mirip-mirip dan bahkan sama. Karena ada di harga 6-7 jutaan. So, daripada makin penasaran, yuk langsung aja kita lihat hasilnya. Di foto pertama, foto dari keduanya terlihat identik ya, hampir nggak ada bedanya. Kalau dicermati, bedanya mungkin cuman ada di warna piringnya, dimana Realme GT Neo 3 lebih warm, sedangkan 10 Pro Plus itu lebih cool. Di foto kedua, hasil identik kembali terlihat di sini. Soal warna saya lebih suka di 10 Pro Plus ya, karena terlihat lebih hidup dan pas kontrasnya. Namun terkadang Realme 10 Pro Plus ini kontrasnya agak berlebih ya, kayak foto daun yang harusnya warna pink jadi agak susah dikenali. Sedangkan Realme GT Neo 3 lebih bisa kasih warna yang akurat. Sementara buat dynamic range-nya keduanya sama-sama luas. Di foto ini warna dari 10 Pro Plus kembali mengesankan ya. Pas saya coba zoom, soal detail juga kelihatan lebih enak di 10 Pro Plus karena sharpeningnya itu nggak berlebihan. Akan tapi kembali ya, 10 Pro Plus itu bisa kesulitan buat dynamic range-nya jika dihadapkan dengan kondisi tertentu seperti foto backlight. So menurut saya kalau buat kamera utama Dialog ini skornya masih sama-sama kuat ya. Sementara untuk ultra wide-nya keduanya bawa resolusi yang sama sehingga bikin hasilnya juga mirip. Soal dynamic range-nya keduanya sama-sama luas. Namun kalau kita zoom bagian tanaman di dalam ini terlihat bahwa Realme GT Neo 3 agak noisy, sedangkan 10 Pro Plus itu lebih minim noise. Di foto kedua juga terlihat bahwa dynamic range-nya masih mirip, cuman Pro Plus itu sedikit lebih unggul. Selain itu soal detail, saya zoom kembali di area rumput sintetisnya ini terlihat detailnya lebih dapat di 10 Pro Plus. Masuk ke mode potret. Di foto ini terlihat bahwa keduanya sama-sama bagus buat potretnya. Namun soal wajah agak berbeda ya. Saya coba zoom di area wajahnya terlihat bahwa Realme GT Neo 3 itu lebih minim sharpen, sementara 10 Pro Plus itu lebih banyak sharpennya. Soal ini mungkin lebih ke selera aja ya. Di foto selanjutnya barulah kelihatan beda bokeh antar keduanya. Realme 10 Pro Plus lebih menang soal dynamic range-nya. Tapi saya kurang suka ya gimana artificial bokehnya ini. Kesannya itu nggak natural jadinya. Selain itu pas saya zoom bagian tangan, kelihatan bahwa GT Neo 3 itu lebih rapi. Overall buat potretnya saya lebih suka di Realme GT Neo 3. Di kamera selfie keduanya sama-sama bagus. Saya melihat keduanya juga punya detail yang cakep. Soal selfie ini nilainya ya sama kuat lah menurut saya.
Di mode makro kamera 2 megapiksel emang nggak bisa banyak diharapkan, tapi kalau disuruh milih menurut saya 10 Pro Plus lebih unggul di sektor ini. Detail yang ditangkap itu lebih bisa lebar ya daripada GT Neo 3. Foto selanjutnya juga kelihatan detail 10 Pro Plus itu lebih bagus. Buat makronya 10 Pro Plus jelas lebih unggul. Oke, balik ke lensa utama, tapi kali ini di mode low light. Di foto ini sudah kelihatan ya mana yang lebih baik. Secara auto foto GT Neo 3 terlihat jauh lebih terang daripada 10 Pro Plus. Barulah ketika mengaktifkan night mode akan kelihatan bahwa foto 10 Pro Plus sedikit lebih better dan mulai mengimbangi dari Realme GT Neo 3. Tapi untuk low light bedanya lumayan jauh ya antar keduanya. Gak kayak di Direct tadi. Jadi Realme GT Neo 3 di sini menang telak sih menurut saya. Buat ultrawide-nya secara auto GT Neo 3 juga sedikit lebih terang daripada 10 Pro Plus. Pas saya zoom ke area resto terlihat detail dari keduanya itu sama-sama kurang ya. Tapi karena lebih terang, GT Neo 3 jadi punya gambar yang lebih jelas sedikit. Pas saya aktifin night mode barulah kelihatan perbedaan yang jelas antara keduanya. Buat low light ultrawide GT Neo 3 masih lebih baik daripada Realme 10 Pro Plus. Di sektor portrait low light, karakter terang di GT Neo 3 kembali terlihat ya di sini. Pas saya zoom area wajah juga masih punya karakter yang sama. Di foto berikutnya ketika objek agak sedikit bergerak terlihat jelas bahwa Realme GT Neo 3 masih tetap on point fokusnya. Sedangkan 10 Pro Plus udah agak kurang ya fokusnya. Jadi soal portrait low light GT Neo 3 masih lebih baik. Untuk kamera selfie di low light mulai terlihat bedanya ya, di mana Realme GT Neo 3 lebih bisa berwarna untuk skin tone-nya daripada Realme 10 Pro Plus. Di foto kedua saya coba foto berdua, kelihatan kalau warnanya itu lebih keluar di GT Neo 3. Jadi warnanya itu lebih enak dilihat daripada di 10 Pro Plus yang kelihatan agak kurang warna. Buat selfie low light GT Neo 3 menurut saya lebih saya unggulkan ya. Sementara itu buat makro low light di foto pertama langsung kelihatan ya bahwa Realme 10 Pro Plus jauh lebih baik. Warnanya itu lebih keluar, detailnya bisa ditangkap lebih bagus dan area fokusnya juga lebih lebar. So nggak diragukan lagi makronya itu ternyata Realme 10 Pro Plus yang juaranya. Kali ini kita akan tes di mode 1080p 60 fps. Buat di 10 Pro Plus itu ada stabilisasinya ya. Kalau yang GT Neo sebenarnya ada tapi nggak mode khusus. Jadinya dia udah built-in gitu ya. Untuk warnanya saya ngerasa masih sama ya kayak sebelumnya di mode ini. Ya iyalah. Cuman ya secara resolusi sih agak beda. Nah, kelihatan nggak mana yang lebih getar? Kita akan tes stabilisasinya. Ini bawa jalan pelan-pelan dulu. Apakah udah kerasa getarannya? Kalau belum, mari kita ajak lari. Nah, apakah udah kerasa atau belum? Nah kayak gini ini bisa ngetahui dynamic range-nya ya. Ini agak gelap tapi di pojok sana agak terang. Oke, jadi ini adalah sampel video untuk 4K 30 fps. Bisa dilihat di sini kalau di Realme 10 Pro Plus itu di viewfinder agak lebih saturated ya. Tapi bisa aja beda kalau di komputer. Nah kayak gini hasil videonya. Saya coba di teksturnya ini gimana. Nah kayak gini, kira-kira mana nih yang lebih bagus buat teksturnya dan juga warnanya. Kalau warna kuningnya kayak gini,
Nah, kalau ini kondisi langit ya, agak-agak mendung. Nah, di atas itu kita akan coba buat cek stabilisasi di mode 4K-nya ini. Apakah udah stabil ataukah goyang-goyang? Ini adalah 4K 30 fps. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Realme GT Neo 3 dan juga Realme 10 Pro Plus. Nah, ini saya tes di kondisi yang gerimis ya. Tapi ya gimana lagi, karena di Batu ini emang sering banget kayak gerimis gitu ya. Dan ini saya turun tangga buat stabilisasinya, apakah ada beda atau enggak. Nah, itu tetangganya ya, kelihatan ya. Saya coba jalan agak cepat ya, agak lari. Kayak gitu buat stabilisasinya. Untuk skin tone warnanya sih kelihatan agak beda ya. Yang GT Neo itu ini ya, yang GT Neo 3 ini agak lebih terang. Ini saya hadapin ke sini, nah kelihatan di sini agak lebih terang ya. Sedangkan di sini ya biasa aja, terang-terang. Nah, kalau tadi dirasa di Realme 10 Pro Plus itu kurang stabil, kali ini saya mengaktifkan mode stabilisasi ya di Realme 10 Pro Plus. Kita coba lari lagi. Nah, kayak gini, apakah lebih stabil atau ya mirip-mirip aja. Ini mode stabilisasi ya. Untuk di GT Neo 3 ini stabilisasinya secara auto aja. Buat daun-daunannya kayak gini. Now I know why it never worked out before. High low, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Oke, jadi ini adalah video 1080p 30 fps di kondisi low lag ya ini jatuhnya ya. Meskipun ya ini kondisinya sebenarnya ya siang, tapi kalau di lorong ini gelap. Jadi kelihatan mana yang lebih terang, mana yang lebih gelap. Kita akan coba buat jalan. Untuk 10 Pro Plus ini lebih terang ya dari kondisi aslinya, sedangkan kalau GT Neo 3 mirip-mirip kondisi aslinya, emang agak gelap. Nah, buat dynamic range-nya kayak gini. Ini ujungnya masih belum kelihatan ya, tapi kalau udah dekat nanti nah bakal kelihatan kayak gini buat ujungnya. Nah kan sebenarnya bukan low lag kan, tapi bisa jadi low lag karena ya lorongnya ini gelap. Oke, jadi ini adalah sampel video 1080p 30 fps dari
Realme GT Neo 3 dan juga Realme 10 Pro Plus. Ini isinya gelap banget ya. Kondisi hotel ini udah ya hampir tutup semua ya buat restonya ini. Buat lightingnya kayak gini yang bohlam. Untuk warna lebih akurat di Realme 10 Pro Plus ya. Kalau yang bohlam ini. Nah, gini kan warnanya lebih akurat. Cuman untuk pencahayaan kelihatan di sini bahwa Realme GT Neo tuh lebih minim noise daripada Realme 10 Pro Plus. Kayak gini, dan ini di bawah kelihatan gelap banget ya. Nah, di viewfinder saya ini yang GT itu lebih terang, sedangkan yang Pro Plus itu lebih gelap. Sementara itu ini adalah video ultra wide di resolusi yang sama, yakni 1080p 30 fps. Kelihatan di sini nggak beda terlalu jauh ya, sama-sama gelap dan juga agak kurang jelas. Jadi kalau saya bisa bilang bahwa kondisinya itu lebih terang ya kalau di mata saya, sedangkan yang direkam di ini kamera itu lebih gelap. Untuk viewing angle-nya saya kurang tahu ini lebih wide yang mana, karena agak beda dikit ya, sebelah-sebelahan gitu loh. Dan di bawah juga nggak kelihatan apa-apa, hampir sama sih kualitasnya kalau di lensa ultra wide-nya ini. Nah, kayak gini di sana. Oke, sementara itu ini adalah hasil untuk video kamera depannya. Kelihatan bahwa Realme GT Neo itu lebih terang ya untuk skin tone saya. Tapi sekali lagi, untuk akurat itu masih lebih akurat di Pro Plus. Dan untuk noise-nya silakan kalian lihat sendiri. Kalau di viewfinder ini agak kurang jelas ya noise-nya. Nah, kalau gini saya itu menghadap ke sumber cahaya yang kurang lebih ya masih agak remang-remang ya. Untuk stabilisasinya saya nggak bisa ngetes ya, paling ya kayak gini aja. Karena ini balkonnya agak sempit, jadi kurang ideal buat ngetes stabilisasinya. Oke, masuk ke kesimpulan. Di sektor video resolusi 4K, Realme GT Neo 3 lebih stabil ya, karena punya stabilisasi. Sementara 10 Pro Plus tuh agak kurang. Saya cuma suka warna di Realme 10 Pro Plus di kondisi direct. Tapi selain itu, Realme GT Neo 3 lebih unggul, mulai stabilisasi, low lag, detail, hingga kamera selfie. So, mari kita rekap hasilnya. Buat foto direct main kamera sama-sama bagus ya. Ultra wide 10 Pro Plus, portrait GT Neo 3, selfie sama kuat, dan makro 10 Pro Plus. Sementara buat low lag main kamera GT Neo 3, ultra wide GT Neo 3, portrait GT Neo 3, selfie GT Neo 3, dan makro 10 Pro Plus. Untuk videonya di direct main kamera GT Neo 3, selfie GT Neo 3, dan low lag main kamera GT Neo 3. Untuk ultra wide sama-sama kuat, dan selfie lebih Realme GT Neo 3. Dan untuk mikrofonnya juga sama-sama bagus, jadi seimbang ya. So, buat skor akhirnya Realme GT Neo 3 bisa raih skor 13 poin. Sementara Realme 10 Pro Plus raih 7 poin. Overall Realme GT Neo 3 emang kelihatan lebih unggul ya dari Realme 10 Pro Plus di kameranya. Keunggulan GT Neo 3 semakin terlihat ketika dihadapkan di kondisi low lag. Chipset dan sensor lebih baik juga berperan penting soal bagusnya hasil di Realme GT Neo 3. So, menurut saya kalau kalian nyari kamera, saya nggak akan ragu buat rekomendasiin Realme GT Neo 3. Selain kameranya yang memang bagus, soal performanya juga lebih oke. Dengan nambah sejuta saya rasa nggak rugi ya, dan worth it banget. Apalagi kalau kalian bisa nemu Realme GT Neo 3 dengan harga yang sama seperti Realme 10 Pro Plus. Itu good deal dan good value banget. So, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau pendapat lain, boleh banget ditulis di kolom komentar. Sekian, Sofyan Disi pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.